Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya berada di lab aplikasi mekatronika. Nah, hari ini kita akan diskusi, kita akan ngobrol santai, kita akan membedah tentang PLC. Khususnya adalah PLC Omron CP1E. Ya. Nah, nanti di samping kita akan membedah PLC, kita nanti awal akan juga belajar atau tahu informasi tentang hardware untuk controller sebelum PLC itu ditemukan, ya, yaitu kita akan diskusi tentang relay. Nah, di belakang saya di sini saya sudah membuat kira-kira draft apa yang nanti akan kita bahas. Nah, yang penting di sini adalah kalau kita akan menggunakan PLC, kita akan memanfaatkan PLC untuk aplikasi otomasi yang ada di industri, maka kita harus mengenal 3 hal penting yang ada di sini. Pertama adalah mengenal PLC-nya. Jadi ini kompetensi yang penting untuk dikuasai, mengenal PLC-nya, ya. Kita harus tahu spesifikasi dari PLC tadi supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan secara maksimal. Terus kemudian bagaimana wiringnya atau pengkabelannya. Terus yang ketiga adalah bagaimana pemrogramannya. Nah, di sini juga sudah saya siapkan kira-kira bagaimana nanti kita akan wiring, terus bagaimana nanti kita akan memprogram. Nah, kita akan melihat secara lebih dekat terlebih dahulu tentang hardware-nya. Ini adalah PLC Omron CP1E yang nanti akan kita diskusikan hari ini. Terus kemudian ini yang saya bawa di sini, ini adalah relay, ya, relay dari ini relay Omron, gitu ya, relay Omron. Nah, kemudian di sini juga ada timer dan juga ada counter. Nah, nanti kita akan membahas secara singkat untuk yang kendali menggunakan relay, gitu ya. Kemudian kita akan banyak diskusi tentang pengendalian menggunakan PLC, ya, mulai dari tadi spesifikasi, pengkabelannya dan pemrogramannya. Oke, begitu. Nah, ini mari kita lihat lebih dekat. Nah, sebelum PLC ditemukan, dulu pengendalian yang ada, mesin-mesin yang ada di industri itu menggunakan relay. Ini adalah bentuk dari relaynya, ya. Terus kemudian ini ada gambar yang menunjukkan nanti bagaimana Anda melakukan proses wiring untuk yang ada di relay, ya. Di sini ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11, ya, ada 11 kaki. Jadi nanti ini kaki yang ada di sini ini bisa Anda cabut, gitu ya. Ini bisa Anda cabut, gitu ya. Nah, ini adalah kakinya dari relay. Jadi nanti ini ada 11 kaki dan di sini adalah sebuah konektor, gitu ya. Sehingga Anda nanti akan mudah untuk melakukan proses wiring. Jadi untuk melakukan proses wiring Anda akan melakukan di sini. Nah, dengan melakukan di sini nanti saat ini Anda pasang, ya, ini ada pinnya. Untuk pemasangannya di sini ada pinnya, Anda sesuaikan nanti, ya. Nah, ini kalau sudah dipasang, nah nanti berarti wiring yang Anda lakukan tadi akan terkonek dengan hardware yang ada di dalam, ya. Intinya yang ada di relay itu sebetulnya adalah ada coil dan ada kontak sebetulnya, ya. Ini change over kontak. Jadi kontaknya ada yang kontak normally open, ada yang kontak normally close, ya. Di atas ini adalah common-nya. Ya, dan nanti kalau relay di sini aktif, maka ini akan berubah menjadi magnet, kemudian akan menarik kontak yang ada di sini. Sehingga yang semula open menjadi close, yang semula close menjadi open. Nah, itu yang nantinya akan kita manfaatkan. Nah, ini adalah relay. Nah, jadi sebelum kita menemukan PLC, ya, sebelum PLC ditemukan, semua mesin itu pengendaliannya menggunakan relay. Nah,
relay ini harus disambung-sambung gitu ya dengan menggunakan kabel, maka pengendaliannya atau pemrogramannya itu kita kenal dengan nama hardwire control. Jadi karena logikanya itu disambung menggunakan kabel. Ya. Nah, nanti kita akan diskusi yang ada di sana. Ini adalah untuk relay. Terus kemudian ini juga sama, ini adalah counter gitu ya. Anda lihat di sini counter, di sini bagaimana cara kita menyambung nantinya. Terus kemudian di sini juga ada terminalnya yang nanti untuk menyambung. Ini sebagai konektor. Jadi ini juga sama, bisa Anda cabut gitu ya. Anda melakukan proses penyambungan di sini. Nah, kemudian kalau ini sudah Anda pasang, maka nanti akan terkonek dengan hardware yang ada di dalam. Nah, timer ini fungsinya untuk delay ya, untuk melakukan proses delay. Penundaan gitu ya. Nah, ini bisa Anda atur. Jadi ini ada semacam rotary sistem di sini yang kita ingin mengatur, katakanlah di angka 30, di angka 20 terus dan seterusnya ya, di angka 10 ini bisa Anda atur. Nah, kemudian di sini ada apa namanya untuk setting gitu ya, untuk setting. Biasanya di sini nanti ada setting yang digunakan untuk setting angkanya yang ada di sini. Ini bisa 05, 10, bisa 01, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus setting yang di kanan ini dia digunakan adalah untuk setting pewaktuan di sini. Bisa detik, bisa menit, bisa jam atau 10 jam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini hardware yang digunakan juga untuk hardwire control gitu ya, selain relay tadi jika kita ingin kita membutuhkan penundaan waktu. Nah, kemudian ada juga namanya counter gitu ya. Counter itu untuk proses perhitungan. Jadi nanti di sini nanti akan ada kita bisa melihat settingnya gitu ya. Katakanlah kalau akan melakukan proses pengisian di dalam kardus, 10 benda itu sudah terisi, maka sistemnya harus ganti kardus dan sebagainya. Nah, ini kita bisa set mau berapa jumlah yang akan kita hitung gitu ya. Nah, di sini juga selalu ada bagaimana kita melakukan proses wiringnya gitu ya, melakukan proses wiringnya, dan juga bagaimana kita konektor yang ada di sini itu dipasang dengan menjadi lebih mudah. Nanti di sini akan dipasang di dalam rel di panel box kita gitu ya. Ini untuk dipasang di rel di panel box kita. Nah, kemudian wiringnya dipasang di sini lah. Cara wiringnya ini Anda bisa lihat dari gambar yang ada di sini ya, selalu seperti itu. Jadi nah, sekarang kendali menggunakan relay, timer dan counter yang hardware yang ada di situ itu sudah mulai digantikan dengan PLC. Nah, ini adalah PLC ya, ini adalah PLC-nya. Ini adalah PLC Omron CP1E ya, PLC Omron CP1E. Ini adalah compact PLC di mana input output ini sudah jadi satu, sudah built-in. Ada juga namanya modular PLC di mana input outputnya nanti bisa dipasang ya, bisa ditambah dipasang gitu ya. Nah, kita coba mengenal lebih dekat apa yang ada di sini. Jadi kalau kita ingin tahu spesifikasi ini jenisnya PLC-nya apa, ini ada di sini ya. Di situ terlihat CP1E N40DTA. Nah, apa itu nanti kita akan diskusi gitu ya. Lebih detail dari papan tulis tadi sudah saya tulis. Nah, apalagi yang perlu Anda ketahui? Di sini ada peripheral. Jadi nanti di sini ada konektor yang digunakan untuk program. Ya. Terus di sini ada 2 analog adjuster ya. Kita bisa manfaatkan untuk pengaturan analog adjuster di alamat tertentu gitu ya. Terus kemudian ini ada baterai backup. Jadi nanti di sini ini ada baterai backupnya nanti supaya programnya bisa tersimpan gitu ya. Terus kemudian yang di atas di sini ini adalah untuk inputan ya. Nanti input semua Anda koneksikan di sini ya. Di samping input yang paling kiri di sini digunakan untuk power ya. L1 sama N di sini ya. Ini adalah power.
Jadi karena ini adalah alat elektronik tentunya pasti butuh power gitu ya. Nah, powernya kebetulan di sini berdasarkan spesifikasi yang ada di sini ini adalah AC gitu ya. Jadi ini adalah 220 AC 1 pas. Terus kemudian di sini nanti ada karena di sini ada 40 input output, ini ada 24 input, ada 16 output. Nah, di sini 12 input itu diletakkan di channel 0 gitu ya. Di sini ada tulisannya ini adalah channel 0 gitu ya, channel 0. Dan ini adalah channel 1. Jadi nanti bagaimana pengalamatannya nanti kita akan lihat detail. Ini channel 0 mulai dari 00 sampai 11. Channel 1 mulai dari 00 sampai 11. Ini adalah untuk inputan. Sedangkan ini adalah untuk outputan. Outputan di sini ini di samping ada outputnya, ini juga ada power output ya, 24 volt DC 0,3 ampere yang bisa kita manfaatkan misalnya kalau kita ada tombol sensor gitu ya, yang kita bisa mengambil input power dari sini, tidak perlu power supply dari luar. Nah, kemudian di sini ada tadi 16 berarti ada 8 output, ada di 2 channel berarti total 16. Nah, 8 yang pertama itu di channel 100 dan 8 yang kedua ini ada di channel 101. Jadi nanti bagaimana kita wiringnya. Terus kemudian di sini juga ada untuk serial gitu ya. Ada konektor untuk serial. Oke, jadi kalau ini saya buka. Nah, Anda lihat di sini ini adalah konektor untuk serial gitu ya, DB9 yang ada di situ. Nah, itu bisa digunakan untuk koneksi ke HMI atau komunikasi dengan PLC yang lain ya, kalau kita nanti menggunakan human machine interface. Nah, di sini ada juga tambahan konektor nanti yang kita bisa beli untuk misalnya kita butuh tambahan untuk serial yang lain gitu ya. Atau mungkin ini RS232 kita bisa beli RS485 di sini gitu ya. Nah, nanti kalau kita kekurangan output, ya kita kekurangan input output, kita bisa menambahkan ekspansi. Nanti di sini ditambahkan ekspansi untuk input dan output. Jadi itu yang dari hardware-nya PLC. Jadi nanti kita wiringnya, ya kita wiring dari sini. Tadi bagaimana cara wiringnya nanti saya tunjukkan di papan tulis. Oke, kira-kira itu yang nantinya akan kita lakukan. Ini adalah hardware-nya. Nah, ini sudah saya koneksikan untuk powernya gitu ya. Nanti tinggal dicolokin dikoneksikan ke sumber listrik 220 1 pas. Nah, ini adalah konektor yang lain. Anda lihat di sini untuk kodenya. Ya, untuk kodenya di sini ada garis tebal. Ini untuk membatasi. Ya, kalau input di sini ada kamennya itu cuma 1. Jadi meskipun ada 24 input, kamennya cuma 1. Nah, ini nanti yang penting untuk dilakukan, diketahui saat kita melakukan proses wiring. Sedangkan output ini kamennya ada banyak. Nah, ada satu output yang 1 kamen, ini 1 output 1 kamen gitu ya. Ada yang 2 output 1 kamen. Ini harus diperhatikan. Anda perhatikan garis-garis yang tebal di sini untuk membedakan kelompoknya. Ini ada 1 output untuk 4 kamen gitu ya. Nah, di sini juga satu kamen untuk 4 output, ini 1 kamen juga untuk 4 output, ini 1 kamen juga untuk 4 output. Nah, nanti bagaimana wiringnya masing-masing kamen ini nanti Anda bisa koneksikan dengan yang berbeda gitu ya. Misalnya untuk yang output relay Anda bisa 1 koneksikan di DC, 1 koneksikan di AC dan sebagainya. Oke? Itu adalah hardware-nya. Nah, mari kita lihat lebih detail untuk yang bagaimana nanti kita melakukan proses wiring, mengenal PLC-nya, terus bagaimana programnya kita lihat lebih detail bersama di papan tulis. Oke, mari kita mengenal lebih detail tentang PLC Omron CP1E ya. Seperti yang saya sebutkan di sini, nanti saya akan menjelaskan mulai dari mengenal PLC-nya,
terus kemudian pengkabelannya, kemudian pemrogramannya. Jadi ini adalah 3 kompetensi penting yang harus Anda kuasai untuk supaya Anda bisa betul-betul memanfaatkan PLC untuk proses otomasi yang ada di dalam sistem Anda. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan, tadi kita lihat di template yang ada di sini bahwa PLC yang kita gunakan adalah PLC Omron CP1E N40DTA, ya. Nah, di sini ini adalah compact PLC. Nah, CP1E ini adalah untuk yang spesifikasi yang paling dasar, gitu ya. Nah, sebetulnya ada untuk compact PLC untuk Omron itu adalah CP1L, gitu ya, yang setingkat lebih tinggi. Terus kemudian yang paling tinggi adalah CP1H, ya, CP1H. Jadi di sini tentunya CP1H akan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan CP1E. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di CP1E bisa dilakukan di CP1H. Misalnya terkait dengan frekuensi yang tinggi, gitu ya. Di sini 100 kHz, di sini bisa sampai 1 MHz. Ya, misalnya seperti itu. Dan tentunya ada beberapa hal yang lain yang harus diperhatikan. Nah, kenapa nanti kita perlu mengenal tentang PLC dan spesifikasinya? Karena kalau kita nantinya ada kasus di industri dan kita harus memilih PLC, maka kita harus mengenal, gitu ya. Kasusnya harus sesuai dengan PLC-nya harus sesuai dengan kasus yang nantinya akan kita tangani. Nah, kalau tidak sesuai, bisa spesifikasinya lebih rendah, tentunya sistem kita tidak akan bisa berfungsi. Tetapi kalau spesifikasinya lebih tinggi, tentunya investasi kita akan menjadi jauh lebih mahal, gitu ya. Nah, mari kita mengenal dulu Omron CP1E. Nah, yang N40DTA. Nah, tadi selain CP1E ada CP1L dan CP1H. Nah, sekarang kita fokus di CP1E. CP1E itu nanti pertama ada 3 tipe. Tipe E, tipe N, dan tipe NA, gitu ya. Nah, untuk tipe E ini adalah untuk pemrograman paling basic. Ada beberapa yang tidak bisa dilakukan, misalnya untuk pulsa output itu tidak bisa dilakukan di CP1E. Tetapi untuk pemrograman dasar, gitu ya, logika dasar, ini CP1E ini sudah mencukupi. Nah, tetapi kalau nanti Anda ingin mengendalikan motor stepper atau motor servo yang membutuhkan pulsa output, maka minimal harus yang tipe yang N, gitu ya. Jadi CP1E N, gitu ya. Nah, kalau Anda ingin atau mempunyai input analog atau analog, maka Anda harus memilih yang NA, ya. NA ini adalah yang analog, gitu ya. Nah, dari spesifikasi itu kita langsung bisa tahu minimal, oh, di dalam sistem kita membutuhkan motor servo yang harus dikendalikan atau motor stepper. Oke, berarti saya tidak bisa memilih CP1E. Yang CP1E yang tipe E harus minimal CP1E tipe AN, gitu ya. Oh, kalau saya memiliki analog input dan analog output, oh, berarti saya tidak bisa E, tidak bisa N, harus yang NA. Nah, berarti informasi seperti itu menjadi penting nanti saat kita ingin memilih PLC-nya, ya. Nah, yang berikutnya ini adalah N40. 40 di situ itu adalah jumlah input dan output. Ya. Nah, 40 itu gabungan input output. Jadi 40 ini kalau di PLC Omron di sini ada 24 input, ya. 40 ini di sini ada 24 input. Jadi kalau di sini 40, ini ada inputnya 24, outputnya adalah 16, gitu ya. Nah, kenapa jumlah input output itu penting, informasi ini penting? Karena nanti di dalam sistem kita harus tahu kita butuh berapa input, butuh berapa output. Ya, yang mana yang nantinya itu cukup, gitu ya. Jangan-jangan yang 10 cukup, atau yang 20, atau yang 30, atau 40 nggak cukup, harus yang 60. Nah, maksimalnya di sini adalah 60 input output yang ada di situ, ya. Nah, itu harus Anda sesuaikan, ya. Jangan sampai
nanti saat Anda sudah membeli PLC ternyata jumlah input outputnya kurang, sehingga harus Anda membeli tambahan ekspansi misalnya, gitu ya. Nah, tentunya cost lagi yang dikeluarkan. Terus kemudian selain ini yang penting, kemudian di sini ada informasi tentang DT, T ya. D itu adalah inputnya DC, ya, inputnya DC. Jadi nanti untuk input yang ada di sini ini adalah input DC. Anda tidak bisa memasukkan input AC ke sini, ya, input DC. Untuk PLC Omron CP1E ini inputnya DC semua. Jadi di sini maka tulisannya adalah D, ya. Nah, kemudian T di sini ini adalah transistor output. Jadi PLC di sini ini adalah PLC yang transistor output. Nah, kodenya itu ada T, ada R, ada T1. Nah, ini juga penting. Karena kalau misalnya Anda pakai T, berarti transistornya adalah yang sinking. Common output itu harus negatif, ya, 24 volt DC negatif. Harus, gitu ya. Kalau Anda kasih positif, maka outputnya langsung rusak. Apalagi Anda kasih AC, ya, outputnya langsung rusak. Oke. Nah, tetapi kalau T1 ini transistor outputnya adalah yang sourcing, ya. Kalau yang T1, yang kita yang di sini yang T. Yang T1 sourcing itu common output harus positif, ya, harus positif. Jadi kalau nanti Anda balik negatif, ya, maka outputnya akan rusak. Apalagi kalau Anda hubungkan ke AC, ya, itu tambah parah lagi, ya. Jadi jangan sampai Anda sudah tahu spesifikasinya betul, jumlah input outputnya betul, tetapi Anda informasi tentang outputnya jenisnya yang transistor relay tidak tahu, sehingga saat menyambung salah, gitu ya, sehingga akan merusak sistem Anda. Oke, nah kalau di sini relay, ya, yang R DR, gitu ya, nanti N40 DR R berarti outputnya relay, maka common output itu bisa Anda bolak-balik, ya, bisa positif, bisa negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa DC dan AC. Kalau transistor output tadi itu hanya hanya DC. Ya, ini hanya output DC. Jadi Anda untuk menghidupkan output DC, Anda transistor bisa. Kalau R ini AC bisa, DC bisa. Yang perlu diperhatikan adalah maksimal arus yang mengalir. Jadi dayanya berapa yang akan kita hidupkan, gitu ya. Misalnya kalau kita ingin menghidupkan lampu, ya tentunya itu dengan mudah, tergantung dayanya. Kalau misalnya dayanya hanya 40 watt, gitu ya. Kalau di situ AC 220 40 watt itu kan arusnya masih sangat kecil. Di sini maksimal satu common itu arusnya adalah untuk relay 2 ampere, gitu ya. Nah, itu yang nantinya harus diperhatikan. Nah, tapi untuk relay meskipun dia bisa AC, bisa DC, ini tidak bisa digunakan untuk mengendalikan motor stepper atau motor servo karena tidak bisa mengeluarkan pulsa output, ya. Jadi untuk yang pengendalian motor stepper atau motor servo harus yang transistor output, baik yang sourcing maupun yang sinking, ya. Anda lihat dari kode di sini kita bisa belajar banyak hal, ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan padahal sudah ada informasi yang jelas. Dan yang terakhir di sini adalah A, itu artinya power supply, ya, power supply dari PLC Omron CP1E kita. Jadi kalau A itu AC 220 volt AC satu pas, ya. Jadi nanti kalau Anda kasih DC, ya tentunya tidak akan aktif, gitu ya. Nah, kalau di belakangnya ini D, ini power supply-nya adalah DC, ya, power supply-nya adalah DC. 24 volt DC, sehingga nanti kalau Anda kasih power 24 volt DC, maka dia akan aktif sistemnya yang ada di sini. Nah, kalau di sini kodenya D, Anda kasih AC, ya tahu apa yang terjadi, power supply-nya bisa langsung rusak, gitu ya. Oke, nah spesifikasi kode yang ada di sini ini harus diperhatikan, ya, saat kita akan memilih PLC untuk kasus yang akan kita hadapi, ya, kasus otomasi yang akan kita hadapi. Tentunya ini baru informasi sederhana, ya. Tentunya masih banyak spesifikasi yang lain di situ yang harus Anda perhatikan, gitu ya. Nah, misalnya jumlah timernya, ya, timernya ada di dalam di sini. Kita bisa membuat program berapa jumlah timernya.
berapa jumlah counternya gitu ya. Terus kemudian nanti adakah di sini untuk high speed input, misalnya kalau kita ingin membaca input dari encoder, itu harus diperhatikan. Jadi maka penting untuk teman-teman menguasai atau membaca tentang manual gitu ya, sebelum memanfaatkan dibaca manualnya dulu. Nah, informasi ini adalah informasi dasar yang itu harus sudah klotok gitu ya, sudah paham apal gitu ya. Jangan sampai informasi dasar ini Anda masih harus buka-buka untuk kasus misalnya PLC Omron CP1 gitu ya. Nah, terus kemudian tadi terkait dengan CP1E-N40DT nanti ada hubungannya dengan pengkabelan ya. Misalnya kalau di sini A gitu ya, kalau di sini A, maka apa yang harus Anda lakukan ya? Yang harus dilakukan berarti power supply-nya adalah AC. Maka di sini ya di sini kita harus menghubungkan ke AC. Misalnya di sini kita hubungkan ke fase dan ke netral yang ada di sini. Nah, sekarang dengan menghubungkan di sini pengkabelan ini, kalau kita tahu ini A, berarti ini harus AC, kita hubungkan ke AC. Begitu ya. Terus kemudian tadi misalnya ini T ya, ini yang ada di sini ini T, transistor output yang sinking. Maka di sini kalau ada common untuk output, misalnya ini common ya, di alamat ini channel 100, berarti nanti alamatnya di sini ini ditulisnya 00, tapi nanti menulisnya di program ini harus 10000. Jadi channelnya terus sama bitnya, gitu ya. Dan sama juga dengan yang ada di sini. Misalnya ini ada common. Kalau di sini ditulis 00, terus kemudian 01, di sini juga 01, ya. Terus kemudian kalau 01 masih ada commonnya, kalau yang di sini ini com gitu ya. Ini adalah 01 gitu ya. Ini adalah 02, ini adalah 03. Maka nanti nulisnya adalah 10100 ya, 100 kali. Jadi Anda lihat di sini bahwa channel untuk input itu mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Nanti Anda harus tahu kira-kira untuk input itu channelnya ada di channel berapa saja, 0 sampai 19 misalnya gitu ya. Kalau yang di sini 100, yang di output itu channel berapa saja, channel 100 ya, 100 sampai 119. Nah, masing-masing channel itu ada 16 bit. Berarti 100 ini bisa 100, 00, 01, 02 sampai 15 gitu ya. Tetapi harus Anda perhatikan yang terkonek di hardware ini sampai berapa ya. Itu ada alamatnya, Anda bisa program, tetapi nanti digunakan untuk internal kita gitu ya, internal program kita. Jadi yang terhubung ke hardware ini nanti yang harus Anda perhatikan. Misalnya kalau yang di sini ini dari channel 0 itu mulai dari 00 sampai nanti di sini adalah 11 gitu ya. Berarti 00 gitu ya, 00 sampai 11 maksimal. Di sini juga sama. Ini 00 sampai 11 yang ada di situ ya. Nah, di sini untuk yang output yang channel 0 di sini sampai 8 ya, di sini 00 sampai 8, yang di channel 101 juga 00 sampai 8. Jadi kalau di total sampai 07 itu kan berarti 8 bit. Berarti kalau di total 2 kali 8 ada 16 ya, 16 bit gitu ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi nanti kita balik lagi ke T ya. T ini nanti berarti common itu harus dihubungkan ke negatif. Nah, di sini karena output PLC Omron CP1 ini punya output DC 24 volt 0,3 ampere, ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan seperti ini, teman-teman. Jadi kita kan butuh power DC ya, power DC. Nah, ini kalau kita bisa lakukan gitu ya, bisa lakukan di sini. Ini plus ini kita hubungkan ke sini ya. Kemudian yang minus ini kita hubungkan ke sini. Berarti sekarang kita sudah punya power untuk DC 24 volt, tapi maksimal nanti
0,3 ampere. Nah, itu harus diperhatikan nanti saat menghidupkan output itu berapa ampere maksimalnya. Ya. Nah, sehingga common di sini harus dihubungkan negatif, ya. Common di sini harus dihubungkan negatif semuanya. Karena di sini adalah T, ya. Commonnya juga harus dihubungkan ke negatif. Ini T. Nah, kalau common input ini karena relay tadi kan D, di sini DC ini relay juga untuk menghidupkan relay yang ada di dalam di sini. Maka commonnya input bisa dibulak-balik. Yang perlu diperhatikan adalah saat nanti kita menggunakan sensor. Kalau kita menggunakan tombol tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya. Nah, jadi tadi dari A di sini kita bisa powernya AC, terus dari T ini wiringnya ini adalah ini kita punya power, berarti nanti ini wiringnya untuk yang COM itu harus negatif karena DT, ya, transistor yang single. Nah, apalagi? Nah, nanti kalau kita ingin punya input tombol misalnya gitu, nanti kita hubungkan misalnya ini adalah output lampu, ya, output lampu. Maka dari output lampu ini harus kita hubungkan ke positif. Jadi dari positif menuju ke negatif, ya, sehingga ada aliran listrik di situ. Ya, di sini kalau kita menghidupkan lampu juga, ini lampu 1, ini adalah lampu 2, gitu ya. Ini harus dihubungkan ke positif karena tadi commonnya sudah negatif. Nah, terus kemudian kalau misalnya 00, ini tergantung dari commonnya. Misalnya kalau commonnya kita adalah negatif, commonnya ini kita hubungkan negatif, jadi 24 volt ini nanti sama dengan yang ada di sini tadi sudah terhubung ke output 24 volt DC. Ya, kalau commonnya ini negatif, maka di sini outputnya misalnya 00 yang ada di sini ini harus dari positif, misalnya dihubungkan ke lampu. Ya, nah karena ini commonnya cuma 1 untuk input, Anda harus perhatikan kalau semuanya tombol, ini commonnya ini dibulak-balik tidak masalah. Jadi kalau ini tombol, gitu ya. Ini saya bolak-balik nggak masalah. Jadi kalau ini saya hapus gitu ya. Misalnya 0 volt di sini saya pindahkan gitu ya. Ini adalah 24 volt. Ini adalah 0 volt gitu ya. Nah, tadi kan commonnya negatif. Kalau commonnya saya kasih positif ya boleh gitu ya. Ini saya kasih positif ya boleh. Tetapi nanti saat saya mempunyai tombol di sini ya, maka ini harus saya hubungkan ke negatif tombolnya. Sehingga dari positif dia mengalir ke negatif, ada beda tegangan, ada aliran listrik. Ya, jadi kalau tombol bolak-balik bisa. Nah, tetapi nanti saat Anda punya sensor itu ada yang PNP, ada yang NPN. Nah, itu yang harus diperhatikan, teman-teman. Commonnya sudah tidak bisa bebas lagi. Ya, misalnya kalau kita punya sensornya itu adalah PNP, nah sensor PNP itu outputnya positif, berarti nanti commonnya harus negatif. Ya, jadi kalau misalnya di sini PNP, kalau ini di sini ada sensor misalnya gitu ya, sensornya adalah PNP, ini di sini ada, ya, gitu ya, ini adalah positifnya, biasanya gitu, terus sensornya ini adalah negatifnya, gitu ya, ini adalah negatif. Nah kemudian ini adalah outputnya. Kalau ini outputnya, kita hubungkan ke 11. Kalau ini PNP, sistemnya tidak akan bekerja. Kenapa? Karena di sini ini positif. Nah kalau positif nanti ketemu positif, kan tidak ada beda tegangan, sehingga tidak ada aliran listrik. Begitu ya. Jadi kalau di sini ini harus pilih sensornya harus yang NPN, ya, harus yang NPN. Karena kalau NPN ini adalah negatif, ya, sana gitu ya. Jadi nanti dari positif dia menuju ke negatif, ada beda tegangan. Nah itu harus diperhatikan teman-teman. Anda sudah tidak bisa lagi bebas gitu ya. Kalau ini NPN maka commonnya positif. Kalau PNP commonnya harus negatif. Kalau tombol commonnya bisa bolak-balik. Nah berarti nanti catatan penting adalah saat Anda menggunakan sensor, Anda harus perhatikan sensornya yang PNP atau yang NPN. Gitu ya. Nah ini adalah untuk pengkabelan. Ya, untuk pengkabelan ini sudah benar, NPN ini sudah benar. Nah, sekarang bagaimana untuk pemrogramannya?
gitu ya. Nah, pemrogramannya kita itu menggunakan skematik diagram. Itu bahasa program yang sudah dipakai sebelum ada PLC. Skematik diagramnya dikenal dengan namanya diagram ladder, ya. Diagram ladder itu seperti tangga, maka disebut ladder, gitu ya. Jadi di sini untuk pemrograman, kalau kita menggunakan relay, ya, pemrogramannya saya katakan secara hardwire. Karena logikanya semua disambung menggunakan kabel, maka saya katakan hardwire, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan relay, tapi kalau kita menggunakan PLC, ya, saya katakan di sini pemrogramannya adalah software, ya, software. Nah, kenapa bahasanya pemrograman ladder itu yang paling umum? Karena saat kita menggunakan relay, logika kita itu kita gambarkan dengan bahasa ladder. Maka waktu itu saat PLC ini ingin didesain, diriset, itu salah satu syaratnya adalah jangan sampai bahasa pemrogramannya beda. Ya, maka bahasa pemrograman PLC ini juga pakai bahasa ladder yang paling umum, gitu ya, paling banyak. Nah, saat kita menggunakan relay bahasa ladder, PLC bahasa ladder, maka kan tidak ada perbedaan bahasa di situ. Sehingga saat orang sudah bisa melakukan pemrograman secara hardwire menggunakan relay, maka dengan mudah bisa memprogram ini menggunakan software menggunakan PLC, gitu ya. Nah, sebetulnya ada juga bahasa yang lain, gitu ya, tapi yang paling umum adalah ladder. Artinya semua PLC pasti ada bahasa laddernya, karena tadi itu bahasa orang kendali itu adalah bahasa ladder, atau istilahnya adalah skematik diagram. Nah, kemudian di samping ladder, sebelumnya dulu PLC Omron yang lama untuk memasukkannya itu tidak pakai software, ya. Kalau yang sekarang PLC yang Omron di sini kan pakai software, ya. Kita menggunakan CX Programmer. Kalau dulu ada namanya hand console. Jadi kita harus memasukkan itu, tetapi tidak menggunakan ladder. Nah, maka ada namanya bahasa mnemonik. Jadi bahasa ladder itu bisa diubah menjadi bahasa mnemonik. Jadi saat itu kita harus tahu bagaimana kalau bahasa laddernya misalnya logika N, gitu ya, bagaimana kita menulisnya secara mnemonik, gitu ya. Jadi sebelum dulu pakai CX Programmer, gitu ya, kita menggunakan hand console, kita harus bisa memasukkan bahasa ladder tadi dengan menggunakan bahasa mnemonik, gitu ya. Nah, tapi kalau nanti Anda sudah pakai CX Programmer sekarang, untuk PLC sekarang sudah tidak perlu hand console lagi. Dan juga bahasa ladder dan mnemoniknya itu ada. Jadi kalau nanti Anda gambar bahasa ladder, Anda bisa convert mnemoniknya seperti apa, gitu ya. Demikian pula Anda membuat bahasa mnemonik, bisa langsung di-convert, dilihat bahasa laddernya seperti apa, gitu ya. Nah, dulu memang kenapa mnemonik, karena kalau kita di lapangan belum ada laptop yang harus dibawa ke lapangan, kita menggunakan hand console untuk memprogram, gitu ya. Maka dulu kenapa ini tetap ada. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan sudah terbiasa pakai mnemonik, ya, maka di CX Programmer juga ada fasilitas untuk memprogram secara mnemonik. Oke, itu adalah bahasa pemrogramannya, gitu ya. Jadi ada hardwire untuk yang kendali relay, software untuk yang PLC. Ya, saya katakan software di situ, dan bahasanya adalah yang paling umum adalah bahasa ladder. Nah, kemudian tadi ini kita mempunyai tombol dan mempunyai sensor, gitu ya. Ini mempunyai dua lampu. Nah, kita di sini katakanlah kalau mau misalnya ada 3 lampu di sini, gitu ya. Nah, kita harus tahu, ya, saat kita nanti akan membuat programnya akan dibuat seperti apa logikanya. Misalnya ini ada tombol, ini saya katakan misalnya ini adalah TB1. Kalau TB1 ini ada lampu 3, misalnya gitu ya. Di sini yang penting adalah Anda harus sinkron adalah alamat yang Anda hubungkan di sini dengan programnya, gitu ya. Nanti misalnya tombol 1 ditekan, lampu 1 menyala, ya, maka Anda harus membuat program. Nah, tombol 1 dihubungkan ke alamat berapa? 00 di channel 0. Berarti nanti kita harus membuat program, gitu ya. Membuat program, ya. Ini simbol dari
dari normally open, kontak normally open, alamannya di mana? Di 00. Ya. Nah, seperti itu. Ini adalah tombol 1, ya. Terus kemudian lampunya di mana? Lampunya di channel 100,00. Berarti di sini ini outputnya dari lampu ini di channel 100,00. Ini adalah lampu 1, gitu ya. Nah, ini nanti akan di-download ke dalam PLC, gitu ya. Tadi kan sudah saya tunjukkan hardware-nya, nanti dari program CX Programmer kita di-download ke PLC kita. Nah, kalau misalnya ini sensor mendeteksi benda, misalnya sensor induktif mendeteksi logam, maka lampu 3 menyala. Kita bisa juga membuat programnya, gitu ya. Nah, sensornya alamatnya di berapa? Oh, ini channel 011, gitu ya. Maka di sini channel 0 bitnya 11, gitu ya. Ini sensor yang ada di sini. Terus kemudian menghidupkan lampu 3. Lampu 3 itu channel 101 bit 0. Berarti lampu 3 itu menghidupkan channel 101 bit 0. Gitu ya. Nah, sekarang berarti Anda sudah paham bagian dasar. Nanti supaya Anda bisa memanfaatkan PLC secara optimal, Anda harus menguasai tentang spesifikasinya. Jadi mengenal PLC yang Anda akan pakai itu seperti apa sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus kemudian bagaimana pengkabelannya, wiringnya. Jangan sampai nanti ada kesalahan di wiring, bisa saja tidak bekerja atau bahkan bisa rusak, gitu ya. Anda harus tahu powernya, ya. Tadi penting untuk power, gitu ya. Terus inputnya, common-nya harus negatif atau positif, jadi tergantung dari sensor. Terus kalau di sini common-nya output harus negatif atau positif, AC atau DC nanti tergantung dari tadi relay output atau transistor output, gitu ya. Jadi pengkabelannya ini penting. Terus kemudian harus sinkron dengan bahasa program, gitu ya. Program PLC-nya dengan menggunakan bahasa ladder. Nanti secara software untuk menggunakan PLC, jadi harus sinkron antara apa tadi yang sudah Anda kabel sudah benar, tinggal diprogram. Nah, nanti kalau di sini tombol ditekan lampunya menyala, Anda tulisnya di sini tidak 00 tapi 01, maka tombol ditekan ini aktif tetapi lampunya tidak menyala, ya. Di sini lampunya tidak menyala karena beda alamat, gitu ya. Nah, itu harus Anda perhatikan. Oke, itulah diskusi kita singkat, ngobrol santai kita tentang PLC, baik hardnya, baik hardware-nya maupun software-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.